Nggak tahu kenapa ini saya berangkat di hari Selasa kemarin. Itu pilihannya dua. Pilihannya antara saya bunuh diri atau saya jadi musafir di jalan. Saya ketemu apa namanya? Astagfirullahaladzim. Teman kerjaku. Nggak, mau ke Jakarta. Udah pamit sama orang kantor, padahal belum. Itu posisi udah nggak megang HP. Terus akhirnya sempet ini mas, kepikiran cari-cari di Facebook mau jual ginjal. Dia jalan lagi ke arah sini. Coba kita tanya ya, dia mau kemana ya? Mudah-mudahan sih mau kita sapa dia. Karena masih muda pakai kacamata. Yo, ini. Sampai udah tahu saya? Tidak tahu, justru salah satu alasan saya memutuskan untuk jadi musafir. Alasan untuk jadi musafir adalah Nonton channelnya sampean ketika saya ada masalah. wah ini Cah. Iya, alhamdulillah. Sampean dari mana? Saya dari Surabaya. Surabaya mana? Surabaya Utara. Daerah mana itu? Daerah ini apa namanya? Sebentar. Surabaya Utara kok daerah Sidoyoso. Iya. Sampean asli sana? Enggak, saya aslinya malah KTP ku Jakarta. Aku merantau di Surabaya itu kerja. KTP-mu Jakarta? Iya. Merantau ke Surabaya. Tapi Ceng kok bicaramu orang Jawa? Iya, karena ayahku sama mamaku orang Jogja. Oh, Pak. Iya. Sudah menikah? Sudah menikah tapi sudah pisah lama. Tapi nggak ada kejelasan. Ini problematik panjang dan pengen tak ceritakan ke sampean. Jujur, saya nggak tahu kenapa ini saya berangkat di hari Selasa kemarin. Itu pilihannya dua. Pilihannya antara saya bunuh diri atau saya jadi musafir di jalan. Karena demi Allah. Namamu siapa? Diki Nugroho. Diki Nugroho. Iya. Panggilanmu Diki. Diki. Usiamu berapa? 31. Pilihanmu juga? Iya. Antara bunuh diri atau musafir? Atau pergi ke jalan. Akhirnya memilih untuk pergi ke jalan. Iya. Kamu punya masalah apa? Masalah rumit sih, Mas Adi. Jadi kayak aku itu sudah lama terjerat dengan sudah pada lumrah lah orang pada tahu. Bukan. Judul. Akhirnya punya hutang. Ya, akhirnya punya hutang. Sudah kayak gini. Kenapa sih aku memilih untuk seperti ini? Karena orang tuaku sudah tidak menerima aku. Ya karena orang tuaku tuh terlalu baik sama aku. Orang tuaku terlalu baik sama aku, sudah berkali-kali ditolong. Tapi aku masih begitu terus. Ya, akhirnya aku memutuskan sekarang udah tidak memegang HP lagi. Dan aku melakukan perjalanan sekarang ini. Mau ke Ungaran itu, aku lihat di YouTube juga itu ada pondok yang situ tuh pondoknya pondok pelunas utang. Dia bilang kayak gitu. Ya itu isinya kaum marginal kayak gitulah. Saya mau mondok di sana. Saya mau coba ya memperbaiki diri saya lah. Terus juga yang kedua itu ya ini ada dari judul otomatis masuknya ke pinjol. Iya. Bukan pinjol, ke utang. Ke utang piutang. Begitu. Larinya pasti ke situ kan. Dan itu tuh aku tuh selalu begitu. Berulang seperti itu, Mas. Punya utang berapa? Kalau untuk yang sekarang ini ya nggak di bawah 50 lah. Di bawah 50 nggak terlalu besar. Cuma sudah berulang itu loh, Mas, yang bikin aku jrudek. Kenapa aku ke situ terus itu loh. Utangmu ke bank? Enggak, aku mau justru malah ke ini, ke orang, ke personal. Lah ini kamu muncul di sini orang mereka yang punya utang kamu nanti tahu. Ya wes nggak apa-apa karena aku nating tulus di sini, ya aku melakukan perjalanan ini untuk bertobat. Misalnya nanti suatu saat yang nonton video ini akan ngelihat aku seperti apa gitu ya, aku di jalan seperti apa. Ya wes nggak apa-apa silakan gitu. Aku siap. Itu utang personal ya? Ke saudara? Enggak, ke teman kerja. Teman kerja aku padahal posisi ini masih kerja, Mas. Istilah ini tahu nggak ekstrimnya apa karena judul itu apa? Ayahku tuh masih hidup. Oke. Karena aku saking pusingnya masalah itu, tapi aku bilang ke orang-orang kantor itu, ayah udah meninggal. Iya. Jahat banget aku. Aku mengakui diriku jahat, aku pelaku utama dan aku ini jahat banget, Mas. Kenapa kamu bilang ke orang kantor kalau bapakmu meninggal? Aku nggak tahu kenapa saking gini loh, Mas. Karena sebenarnya utang itu karena kita ditagih, otomatis kan kita tertekan toh. Betul.
kita tertekan. Karena nggak ditagih ya udah. Yo, kalau nggak ditagih yo tetap kepikiran. Yang satu ini belum, yang satu ini belum, yang satu ini belum. 50 juta itu kebanyak orang ya. Yo, iya sih. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu belum Ambilin beres. minum Pak Umar. Yang sebelum-sebelumnya belum, ya masih ada tanggungan dulu. Itu belum beres juga masih ada. Cuman yang sekarang Minum, ini ya minum di mobil. seperti itulah Mas Adi lah. Makanya aku waktu itu posisi aku memutuskan untuk jalan itu karena udah nggak ada pilihan lagi. Sudah deadline itu. Aku menjanjikan teman-temanku tuh akan membayar di tanggal sekian. Membayar di tanggal sekian dan akhirnya aku wah ini meleset. Sampai aku dapat santunan dari kantor kan karena aku bilang ayahku meninggal gitu. Aku dapat santunan dari kantor dan itu aku pakai buat terakhir itu pakai buat main slot. Ini minum nih. Harapannya Ben iso nyaur utang kok ya. Nah, betul. Untuk santunan piro? Bukan santunan, lebih ke belum dapat santunan deh aku. Aku dikasih santunan temanku 300 sama kan kerjaku ini kan kebetulan konten kreator juga, Mas. Aha. Ini perusahaan yang ini nih. Lagi punya Promax. APR. Oke. Kalau Mas sampai nanti mungkin jeda scroll TikToknya itu aku konten kreator di situ. Sama editor di situ. Enggak, aku konten kreator, pelaku utamanya langsung. Oke. Aku konten kreatornya langsung gitu. Dan menurutku gimana ya? Menurutku ini udah sampai di titik yang wah umurku udah segini gitu loh. Aku terlalu banyak membohongi orang, bohong sana sini. Kalau dibilang korban judul itu bukan. Aku ini pelaku judul. Aku ini pelaku dan aku mengkhianati teman-temanku, mengkhianati orang tuaku sampai air mataku tuh udah nggak ini loh Mas, kayak udah nggak udah nggak bisa keluar lagi. Tapi semenjak saya jalan 3 hari, saya akhirnya bisa nangis Mas. Baru keingetlah orang tuaku, adik-adikku, keluargaku, barulah keinget di situ aku. Setelah aku menjalani proses jalan ini ya Mas ya. Dan aku melihat dari channel sampean itu, wes melaku jangan minta, jangan nyolong, jangan ngamen. Ada beberapa statement gitu. Ya, ada nasihat dari mereka. Iya, tak ikutin seperti itu Mas. Ya wes, aku akhirnya jalan wae wes, melaku wae. Aku jalan aja. Ya wes bismillah. Ya Allah, nek misalnya aku meninggal di jalan ya udah, yang penting aku nggak menyakiti diriku dengan cara aku mau bunuh diri atau gimana. Ini aku nggak ada kabar sama sekali. Kondisiku masih ngekos, kosanku 2 bulan belum tak bayar, tak tinggal pergi. Ya mudah-mudahan yang punya kos ini lihat video ini, Ya. disirukan lah ya. Ya. Dianggap minggat ya. Ya, gitu. Terus titik balik apa yang membuat untuk pengen jadi musafir ini? Aku jadi musafir itu tujuanku cuman aku pengen ke pondok yang di situ. Itu kan katanya itu pondok selama 40 hari. Setelah selesai itu aku akan menyerahkan diriku. Aku akan bertanggung jawab. Planku sepanjang jalan. Karena gini Mas, aku membawa HP kantor. HP kantornya itu pun tak gadekan. Jahat banget ya aku ya. Ini aku nggak tahu kok dengan melihat channelnya sampai ini bukan gimana Mas, ini bukan saya setting atau apa. Demi Allah saya bukan setting, karena ketemu di sini. Loh berarti ini ya wes saatnya aku mengakui kesalahanku semua, mengakui ke semua khalayak umum bahwa aku itu salah gitu. Bahwa aku itu salah ya wes. Dan ingin memperbaiki diri. Yo pasti Mas. Dari dulu tidak pernah bisa. Dari dulu tidak pernah mau jujur. Sudah pernah ditolong sama orang tuaku selamat sekali. Sampai akhirnya pernikahanku hancur. Dan itu pun orang-orang tidak tahu. Taunya aku tuh belum menikah karena aku kelihatannya masih muda gitu kan. Teman-teman kantorku segala macam. Aku tidak berani jujur dengan diriku sendiri. Aku tidak berani apa adanya. Jadi kamu kerja di tempat sekarang itu? Iya, gajiku ya lumayan di situ Mas. Kamu sudah menikah dan pisah itu? Udah lama bisa cuman nggak ada kejelasan gitu loh. Kayak zaman dulu itu ya gara-gara judi aku pergi ninggalin itu, nggak ada cerai segala macem. Ini Terus- gantung aku. Terus akhirnya udah balik lagi, bukan balik ke ini tapi aku baikan sama orang tuaku, ditolong sama orang tuaku, diselamatin orang tuaku. Terus akhirnya aku begitu lagi. Dan ini yang terakhir, sampai orang tuaku tuh terlalu baik ya Mas. Terlalu baik sampai sekarang. Kayak aku nggak ngerasa
Orang tua aku nggak bertanggung jawab sama aku, tidak sama sekali. Orang tua aku sangat baik sama aku. Sangat baik sama aku. Orang tamu di mana sekarang? Di Jakarta, Mas. Jakarta. Adikku 2, adikku ya yang satu ya keren-keren lah, adikku keren-keren. Pokoknya satu kerja di BCA, ya nggak ada yang seperti aku. Padahal aku anak pertama loh, Mas. Kamu dulu tuh kenal judi online lewat siapa? Nah, pada waktu itu aku zaman masih kuliah, tapi aku sudah menikah pada waktu itu. Aku itu Gojek, Mas. Ceritanya dulu aku Gojek. Oke. Ketemu itu Jadi kuliah sambil ngojek. ya sambil gitu, tapi udah punya istri, tapi sambil kuliah. Nah itu posisinya dari situ itu aku lagi nongkrong nungguin biasalah, nungguin di stasiun Poris Tangerang kalau Oke, sampean tahu ya. Semua nungguin di situ, tek ada teman main, wih main apa Mas gitu. Pokoknya ngobrol-ngobrol gitu lah. Ya sepantaran sampean gini lah, udah saya waktu itu masih muda banget gitu. Ngeliat gitu kok, wih menang nih 2 juta ngeliat gitu. Sebenarnya situ hati masih jangan. Tapi akhirnya coba iseng-iseng nanya teman cara daftarnya gimana. Deposit 50.000, dikasih menang 40.000. Tapi bukan slot ya Mas ya, masih main kartu. Oke. Nah, pokoknya gimana ya? Semuanya udah ngalamin lah Mas. Kenakalan-kenakalan yang menurutku di dalam diriku yang sudah waktunya saat ini stop. Dan ini pengen ke Ungaran. Iya, niatku pengen ke Ungaran ngeliat YouTube. Di situ ada YouTube-nya apa yang di Ungaran itu? itu Pondok Pelunas Utang coba Mas. Pondok Pelunas Utang. Iya. Itu enggak sengaja muncul nih nggone Iya. dadamu. Brand aku. Oh ini. Ya Pondok Anaser niku, ya betul. Jadi ini ceritanya adalah sudah pengen bertobat ini ya. Bentar. Sangat-sangat pengen Mas. Piye tak terorono? Kalau sampean ndak keberatan ya nggak apa-apa. Kapan terus? Besok pagi. Kita antar ke sana. Pondok Ungaran. Besok udah apa? Terserah sampean, kalau sampean nggak keberatan ya monggo. Sebentar, gampang. Sudah ketahuan tempatnya. Jadi kamu nggak kontak sana? Tiba-tiba pengen Nggak datang ke kontak. sana. Terakhir itu ya wes HP ku tak jual. Aku jalan kaki tuh cuman bawa uang berapa? 30.000. Tapi memang cerita-cerita ini loh Mas, cerita-cerita apa? Para musafir sering ketemu uang di jalan itu memang nyata. Itu real. Sampai menemukan uang di jalan. Setiap hari saya menemukan uang Mas. Bisa makan. Bisa makan Mas, saya nggak pernah kelaparan. 2 jam berasa lapar dikit, Minum pasti lagi. ada rezeki ya. Pasti dapat rezeki. Dikasih makan saya sampai Tuban. Dikasih makan berkat banyak banget sama orang. Sampai perut saya tuh rasanya kenyang. Tapi ketika saya Sampai Muslim buat itu? Muslim, alhamdulillah. Dan seperjalanan ini 5 waktu saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah putus. Saya sambil sholat duha juga. Ya wes saya pasrahkan, aku cuman doa, aku cuman ya Allah, aku ikuti alurmu, aku mau bertobat gitu. Daripada aku nanti aku menyakiti diriku dengan aku bunuh diri, wes aku ikut maumu seperti apa, aku jalan. Setiap orang lewat kasih uang, kadang kasih uang. Tadi sebelum sini saya sampai yang selamat datang itu saya dikasih uang 10.000. Terus nggak jauh dari situ udah saya dapet sama supir truk dikasih lagi 10.000 lagi. Terus nemu uang di jalan dekat jembatan 20.000. Sekarang saya megang berapa? Megang 40.000. 40 30. 40. Ini tak taruh sini lebih Mas dari kemarin ini loh. Ini nemu sama dikasih orang semua loh. Ini 20 ini nemu. Ini 10.000 dikasih orang, 10.000 dikasih orang. Oh ini nemu juga. Ini punya patah. Tapi sudah makan ya tadi? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah makan. Nah makan selalu makan ya setiap hari. Kayak gimana ya? Allah itu kayak pelajaran yang tak dapat itu, Allah itu nggak pernah tidur. Di saat aku kalah judi online aku sering kelaparan 2 hari 3 hari. Terus tapi kok aku ini melaku kok nggak pernah kelaparan. Kelaparan sejam 2 jam toh. Pada saat main judi online ya kalau duit malah sering kelaparan. Tapi pada saat memutuskan jalan di jalan
dengan niat baik malah nggak pernah kelaparan ya. Enggak pernah. Ya paling kelaparan sejam 2 jam. Itu tantangan pas ketika kita jalan, kita lapar. Kita kayak ya Allah, piye ya. Pikiran kan kemana-mana otomatis mas. Nek lapar terus sambil jalan panas-panas gitu kan pikiran kemana-mana. Selang 1 jam 2 jam ucuk-ucuk ibu-ibu ngasih botol air mineral sama roti. Rotinya juga gede buat makan. Oh alhamdulillah jalan lagi. Aku akhirnya mampir sholat. Habis keluar dari masjid sholat, dikasih pisang goreng sama bapak-bapak. Monggo mas. Pertama kali aku jalan itu sampai, tak ceritain aja nih. Awal aku jalan itu sampai Gresik, itu aku ketemu cewek. Itu dia waria lah. Cewek tapi kayak cowok gitu, waria kayak gitu. Aku dikasih makan sama dia. Berhubung itu udah malam katanya dia ya sebenarnya aku masih normal teman. Ini lucu nih. Aku akhirnya nganterin dia sampai Lamongan kan sekalian jalan. Nah, itu pertama aku tidur di terminal Lamongan. Itu aku belum nemu duit mas. Pikiranku masih semerawutan. Wah apa itu? Kayak wes lah. Kayak uripku wes. Wah gak ada gunanya wes. Sakarepmu lah ya Allah, sakarepmu terserah. Aku jalan lagi 20.000 awal pertama kali nemu uang. 20.000. Terus kamu kayak kok senang gembira gitu. Jalannya jadi semangat. Cukup jalan. Di perlintasan itu ada orang yang jaga tuh biasanya mas. Perlintasan kereta. Nah itu dipanggil mas. Dikasih snack terus dikasih apa Itu minum. perlintasan kereta yang di Lamongan. Ya itu perlintasan di Lamongan. Lamongan. Okay. Masih dikasih juga snack sama dikasih rokok. Dikasih rokok. Ini mas gitu. Terus jalan lagi. Ini aku agak lupa ingat soalnya mas ya. Nah, jalan lagi kan. Dikasih duit sama orang, oh ya sorry. Aku ingat ketemu bapak-bapak di Jalan Lamongan itu. Itu bapak-bapak itu tanya mau kemana mas? Mau ke Ungaran pak, mau ke Pondok. Aku bilang kayak gitu. Kok melaku? Nggih pak, melaku. Aku cuma jawab kayak gitu toh. Aku jalan kayak gitu. Dikasih ini mas, gak sanggup ya alhamdulillah makasih pak gitu. Sering dikasih duit. Aku tuh sering disangka orang pinter mas. Dongake mampir di toko. Ini kejadian di daerah mana? Bukan Pati. Okay. Daerah Pati. Suwana. Ibu-ibu manggil. Dia nggak tahu. Aku nggak pernah mau nyebutin diriku musafir. Jujur kok sama orang-orang beli es 5.000. Lu mas sampean musafir. Nah begitu kita ditanya, aku jawab nggih bu, saya musafir. Lu mas dongake tokoku lah gitu. Aku bilang saya bukan orang pinter bu. Saya bilang kayak gitu. Saya bukan orang pinter. Saya cuman mau sinau urip aja. Aku bilang kayak gitu di jalan gitu. Saya mau ke pondok gitu. Doain. Terus dia bilang, "Wo, apa lah mas amalan-amalan apa ya sampean sholat 5 waktu mawon." Aku cuman bilang kayak gitu tuh, Pak. Sholat 5 waktu mawon gitu. Pulang kayak manusia biasa. Iya. Ini realita masyarakat kita. Masyarakat kita itu kan banyak. Banyak tertipu casing ya atau apalah ya. Jadi sebagian masyarakat menganggap bahwa musafir itu adalah orang-orang suci yang bisa diminta itu dan sebagainya. Betul. Padahal aslinya mereka adalah orang-orang yang pusing itu. Orang-orang yang lari dari masalah mereka. Betul, termasuk saya. Tuh. Terus apa yang membuat kamu pengen ke Pondok Ungaran itu? Di situ di pondok itu saya jujur ya, itu saya posisi sudah 2 hari tidak pulang ke kosan, saya di warnet. Saya masih lontang-lanting di sekitaran Surabaya. Stasiun Pasar Turi melaku, wes kayak wong pusing gitu lah. Gak ketemu koncomu? Pasti enggak sama ketemu teman kerja. Nah terus? Kok nggak masuk? Saya bilang saya mau ke Jakarta. Kan orang-orang taunya ayah saya meninggal. Padahal enggak. Padahal nggak meninggal. Nah terus saya ketemu apa namanya? Astagfirullahaladzim. Teman kerjaku. Enggak mau ke Jakarta. Dia udah pamit sama orang kantor padahal belum. Itu posisi udah nggak megang HP. Ya. Terus akhirnya sempet ini mas, kepikiran cari-cari di Facebook mau jual ginjal. Okay. Astagfirullahaladzim. Itu belum ketemu Ungaran lah ya? Belum. Awalnya dari jual ginjal dulu, Facebook dulu.
masih otak-atik pusing-pusing, otak-otak jual ginjal segala macam. Loh tiba-tiba buka YouTube muncul channelnya sampean tentang ini apa namanya tentang musafir. Di situ yang aku nonton bapak-bapak yang punya 900 juta kabur itu. Orang Jawa Barat itu. Kedua mas-mas yang masih muda yang sampean bilang mukanya bersinar. Yang pakai pakaian orang Lampung. Oke. Itu aku ngelihat channel sampean itu ya rata-rata orang musafir ini orang yang ada masalah dia jalan kaki gitu ya. Iya, karena itu pelampiasan mereka. Betul. Pelariannya mereka. Betul. Nah, ini kan pada saat itu tuh aku sudah mentok gitu loh, Mas. Mentok. Wes pirang-pirang kali kok aku kayak gitu terus gitu loh. Mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan? Tersadar ya itu ya. Ya mau sampai kapan gitu. Saya sudah pernah di kasus yang pertama mau bunuh diri, 2 mau bunuh diri, tapi nggak pernah kesampean, Mas. Ya karena masih ditolongin sama ayah saya. Pertama kali bundir seperti apa itu yang dulu lah ya. Dulu, itu dulu. Judi apa itu dulu? Itu judi apa namanya? Sanggong itu 3 kartu gitu loh, Mas. Oh, songko itu ya. Songgong yang 3 kartu yang paling gede itu angka 10 itu loh. Oke. Nah akhirnya itu Tapi online sanggongnya itu. online. Justru kan saya nggak pernah judi offline, judinya online terus. Waktu itu udah pengen mengakhiri hidup. Wah udah. Saya kabur ke Semarang. Dibantu orang tua. Iya, bayar utang-utang. Iya segala macam. Nah. Mas, nuwun sewu numpang nggih. Sekedap. Nah, terus akhirnya Semarang saya kabur. Saya setiap ada masalah itu selalu lari, Mas. Lari karena itu ditagih utang segala macam. Ayah saya yang beresin. Itu masih awal-awal itu masih pinjol lah. Oke. Terus di Semarang. Nah, saya Semarang selama ada keluarga di Semarang. Enggak ada. Terus tahu nggak? Saya ngekos. Saya cuman bawa laptop sama saya bawa uang sekitar 150.000. Sisa uang setelah ongkos kereta ya. Nah, itu laptopnya saya jual, saya pakai untuk ngekos. Saya ngekos cuma 1 minggu. Ketemu tetangga. Orang Bima namanya Ahyar, dia kuliah. Saya akhirnya minta tolong sama dia. Mas, saya minta tolong kalau misalnya numpang dari situ gimana? Nah, akhirnya saya dikasih tempat di situ. Itu kayak komunitas mereka orang-orang Bima gitu lah. Saya gabung sama dia. Saya makan ikut dia segala macam. Akhirnya saya dapat kerja. Teman-teman, kisahnya Diki ini piye? Saya jujur sekarang ini saya kurang lebih bimbang asli nih. Pilihan saya 2. Tak antar ke Ungaran sekarang. Apa tak bawa pulang dulu? Sedikit banyak sorry Diki. Ya. Aku tetap di overthinking tentang anak ini. Ya. Nek tak bawa ke rumahku tuh banyak anak-anak perempuan dan aku belum kenal siapa dia. Ya aku tetap harus positif thinking ke dia. Ya. Maka pilihannya adalah hari ini kita berangkat ke Semarang aja. Sekarang. Sak tutuke ya Rul ya. Sak tutuke nanti pulang sandene. Yang penting nanti kita sampaikan dia ke Bunda Juju. Mudah-mudahan Bunda Juju ini juga pernah tahu Sinaori sehingga nanti lebih memudahkan bagaimana saya menyerahkan dia ke sana. Ya, karena Diki ini kan niatnya pengen bertobat ya. Betul. Pengen menata diri, menata hidup. Betul. Lah, mudah-mudahan nanti dia juga bekerja bisa menyelesaikan utang-utang dia yang ada di Surabaya. Betul. Karena itu utang personal, kasihan juga. Kita berangkat ke Semarang sekarang. Yuk, gak enak. Sip. Sorry, teman-teman kita lanjut. Aku merasa belum tuntas untuk ngobrol dengan dia sebelum betul-betul tak antar ke Ungaran. Betul. Istrimu tinggal di mana sekarang? Di Jakarta. Anakmu umur berapa tahun? Udah masuk SD. Baru masuk SD tahun ini. Oke. Anakmu laki atau perempuan? Laki. Istrimu kerja di Jakarta? Di daerah Cikarang. Pabrik kerja? Jadi ikut nenek. Ya kantor sih, lebih kantor sih. Cuman statusnya itu kayak nggak ada kejelasan, sudah lama banget gitu loh. Nggak ada kejelasan tuh karena kamu tinggalkan dia? Iya, saya tinggalkan dia dan tidak ada kata-kata pisah ataupun. Iya, berarti kan statusnya istri itu. Mudah-mudahan semua dosamu dimaafkan oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Dulu kamu kan udah pernah judi sanggong itu toh. Betul. Kemudian hutang dibayari orang tuamu. Betul. Dan kamu minggat di Semarang. Betul. Nah dari Semarang kok bisa sampai Surabaya? Nah Semarang terus akhirnya saya balik ke Jakarta. Sempat kerja di Jakarta dulu. Sempat kerja di Jakarta. Judi lagi enggak? Judi lagi ada masalah. Ditolongin sama ini
tetangga tapi udah kayak saudara gitu loh. Masalah hutang lagi. Masalah hutang. Nah, itu akhirnya ditolongin sama dia. Saya kerja pada waktu itu kerja. Jadi kerja saya tuh ya udah enak Mas. Saya dari dulu tuh ibaratnya kerja gaji lumayan terus lah. Cuman sayanya sendiri yang Oke. ya namanya udah kecanduan gitu. Nah itu. Kan Jakarta kan judi lagi. Ya betul. Ditolong tetangga. Ya ditolong. Terus kamu berhenti? Belum berhenti. Masih belum berhenti. Terus kena kasus lagi, terus akhirnya saya Minggat ke Surabaya. Enggak. Ke Batam dulu. Oke. Ke Batam itu dari teman game, bukan teman judi ya, teman game. Teman game itu saya ke sana 1 bulanan ikut kerja sama dia, itu jadi itu loh kayak kuli panggul. Oke, pelabuhan. Ya, pelabuhan di daerah Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Seberangnya Batam itu apa sih? Tanjung Pinang itu Bangka Belitung. Sebelahnya apa? Batam itu loh. Kan Batam ada. Ya, Tanjung Pinang itu Bangka Belitung. Ya, pokoknya ke situ lah. Oke. Nah, setelah itu 1 bulan ya akhirnya aku memutuskan untuk pergi karena emang di sana sudah nggak dipakai lagi gitu loh. Aku pergi ke Surabaya. Kok? Kenapa tujuanmu Surabaya? Ya blank aja gitu kalau balik ke Jakarta karena ayahku sudah ini kan nggak mungkin. Iya, kenapa kok tujuan Surabaya bukan kota lain? Yang muncul di pikiran aja Mas gitu. Surabaya kalau balik dari Bangka Belitung naik apa kamu ke Surabaya? Kapal Pelni itu loh. Oke. Oh, Doron Dalu itu loh. Nah, terus aku akhirnya stay di Surabaya. Sempat itu pokoknya ngekos. Cuman belum kerja. Punya uang lah ya berarti masih ya. Iya, punya uang. Cuman aku nggak ini loh nggak kerja, dibantu sama tetangga lagi. Ketemu kos sebelah kos gitu loh. Dibantu kosku yang sekarang ini dibantu tetangga lagi. Nah, itu aku akhirnya ikut sama dia, kan dia kebetulan kerja di kapal gitu, jadi kayak manajer operasional gitu loh. Saya ingin bantuin dia lah untuk jadi bidangnya itu untuk kantin sama untuk cateringnya. Jadi bagian darat untuk ngangkut-ngangkutin ke kapal kayak gitu-gitu segala macam. Nah udah cuman kayak freelance toh. Terus akhirnya aku coba ngelamar online, akhirnya diterima di tempat kerja yang terakhir ini. Terakhir sebagai content creator. Ya wis, kerjaannya aku statusnya masih karyawan, cuman tak. Kerjaanmu apa itu yang di perusahaan yang sekarang ini? Konten aja. Keranjang kuning segala macem gitu. Nanti bisa dicek kok kalau misalnya sampean ini. Oke. Itu seller produk. Iya, produk sendiri. Dia produk sendiri. Terus dia jualan live. Ya. Terus sampean sebagai admin di situ. Bukan admin. Konten bagian tim kontennya. Jadi misalnya setiap hari itu kita untuk konten TikTok bikin 10 video, kita ngonten 10 video. Oke. Untuk YouTube gitu, di-share di YouTube juga gitu. Karena basic saya dulu kuliah itu ngambil broadcast. Broadcasting. Iya, broadcasting. Pinter editing juga ya. Editing bisa, Premiere Pro bisa. Terus bicaranya lumayan baik ya. Terus di Surabaya akhirnya kena judi lagi. Kena karena tetanggaku yang itu main. Itu sudah sempat berhenti karena tetangga yang nolongin aku yang kerja di kafe itu dia main. Saya kira ngajak kamu atau kamu melihat dia? Enggak, aku ngelihat asik karena ngelihat aja terus ya wis. Padahal sudah sempat ada niatan berhenti. Iya. Tapi berhentinya itu nggak berhenti kayak sekarang ini loh. Kalau aku nggak berani menceritakan di depan halayak umum gitu loh. Aku nggak berani menceritakan ke orang-orang kalau latar belakangku tuh dulunya aku seorang penjudi. Belum berani seperti sekarang ini. Kalau ini kan aku kayak sudah belak-belakan gitu loh, udah belak-belakan aku akan yus apa adanya aku. Kamu mau anggap aku hina ya wis gak apa-apa, anggap aja aku kayak gitu. Itu udah bagian dari kesalahanku karena di sini aku sudah sebagai pelaku gitu loh. Kalau misalnya nanti yang kasus di kantor nanti aku mungkin nanti akan nggak bisa ngebalikin itu terus dipidanakan ya nggak apa-apa, aku siap. Wis aku sudah di titik itu. Aku sudah di titik ya wis gak apa-apa, aku pasrah. Yang penting di sisa umurku nanti hidupku bisa lebih baik, bisa ibadah. Karena di sepanjang jalan ini yang tak ambil itu ya yang penting ibadah 5 waktu itu penting banget. Oke. Berarti fix ini tujuannya mau ke Semarang? Ya, saya mau ke sana, mau mondok di sana, mau ya benar-benar. Kamu lihat konten tentang pondok itu sudah lama atau baru? Yo justru baru pas lagi pusing-pusing itu 2 hari. Lagi pusing-pusingnya itu. Iya. Lihat konten Sinaorep ketemu itu juga. Iya, ketemu itu. Justru itu.
di warnet loh, bukan di HP. Mungkin Tuhan sudah atur ya. Ndelala yuk ketemu kita neng kene ya. Dari hari Selasa loh, hari Selasa kemarin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, seminggu sudah. Ya. 8 hari ya. Bukan, Selasa kan dari keluar dari Surabaya. Dari Surabaya, Selasa dari 8 hari keluar sampai dari sini. Surabaya. Oke. Cepat. Dan lalu ya ketemu kita. Ya wis lah. Fix. Mohon doanya teman-teman Sinau Urip semua. Diki Nugroho sedang berusaha menuju jalan kebaikan. Amin. Mudah-mudahan Tuhan tunjukkan jalan yang terang. Amin. Jika dalam pertobatan ini mengalami hal yang tidak enak, ya itu bagian dari Ya konsekuensi. wes, konsekuensi betul. Ya, dia siap semuanya dengan segala konsekuensi apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Tapi ini sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Yuk, kita antar ke Ungaran sekarang. Bismillah. Kita mulai ke Ungaran. Assalamualaikum. Sebelum mengatuk